Halo, salam Bimeluki. Perkenalkan, saya Leni. Dan kali ini kita akan belajar materi TIU kedinasan di dalam subtes penalaran verbal. Yang pertama, kita akan belajar materi sinonim atau persamaan makna kata. Yang pertama, teman-teman bisa dilihat ya, soalnya adalah wahana. Kemudian di sini ada beberapa opsi, ada 5 opsi, yaitu yang asarana, tempat bermain, gurun, sauna, dan juga menarik. Nah, menurut kalian apa nih jawabannya? A, B, C, atau D, atau mungkin E? Coba kalian pause dulu videonya, kemudian kalian kira-kira kayaknya apa ya jawaban yang tepat? Silakan di pause dulu. Sudah? Oke, kalau sudah, ayo kita bahas di soal yang ini. Teman-teman, kalau misalnya kita berbicara mengenai sinonim atau persamaan makna kata, untuk panduan kita atau pedoman kita adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk KBBI sendiri, teman-teman bisa akses secara daring melalui kbbi.kemendikdasmen.go.id. Kemudian, kalau wahana sendiri di dalam KBBI adalah berarti sarana, teman-teman. Walaupun kalau misalnya wahana itu sering dikaitkan dengan tempat bermain, misalnya wahana permainan atau wahana bermain. Nah, memang kalau misalnya kita ngomongin wahana bermain, artinya adalah sarana untuk bermain. Makanya, jawabannya adalah yang A. Karena kalau misalnya yang B, misalnya kita gabungkan wahana bermain, nanti akan terdapat dua kata yang sama, yaitu sarana. Wahana bermain, misal ternyata wahana itu artinya tempat bermain, berarti sarana bermain atau tempat bermain. Nah, itu kan tidak logis ya, karena termasuk dengan pemborosan kata seperti itu. Kemudian yang C, kenapa gurun salah? Karena memang artinya itu berbeda seperti itu. Kemudian yang sauna ini juga berbeda ya teman-teman. Lalu yang menarik ini juga berbeda. Mungkin teman-teman berpikir jawabannya itu antara A atau B gitu. Tapi ternyata ketika kita lihat di KBBI jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Mungkin teman-teman bisa pause dulu videonya. Kemudian silakan kalian jawab apakah jawabannya A, B, C, D, atau E. Silakan di pause videonya. Oke, sudah selesai? Sekarang kita bahas. Untuk yang nomor 2 adalah strata. Kira-kira apa ya teman-teman? Coba kita lihat yang A, sarjana. Mungkin kalian pernah dengar ya, ada istilah yaitu S1, ada juga S2, dan yang ketiga adalah S3. Biasanya untuk S1, S2, dan S3 ini ada di dunia perkuliahan ya. Kayak misal, oh iya baru menyelesaikan gelar S1-nya. S1 ini kan sarjana ya. Tapi untuk S ini sendiri ternyata punya singkatannya sendiri teman-teman. S itu bukan sarjana, tapi artinya adalah strata. Coba sekarang kalian pause dulu video ini dan kalian lihat di laman KBBI daring. Kira-kira apa sih strata itu? Kalau misalnya sudah kalian buka, ternyata strata itu adalah tingkatan. Jadi kalau misalnya kalian dengar ada istilah S1, S2, S3, berarti artinya adalah S1 yaitu strata 1, S2 strata 2, dan S3 adalah strata 3, yang artinya adalah tingkatan. Dan kalau misalnya kita pernah dengar gitu ya, istilah di Bali, itu tuh ada yang namanya strata sosial. Dan berarti untuk strata sosial itu adalah tingkatan sosial. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita bahas nomor selanjutnya, yaitu nomor 3. Tadi kan kita sudah belajar mengenai sinonim. Sekarang kita lanjut ke antonim. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, terkait dengan tanda dari sinonim dan antonim itu berbeda. Kalau sinonim berarti tandanya adalah sama dengan. Tapi kalau antonim kita pakai tanda seperti ini. Ada lebih besar dan juga lebih kecil seperti itu. Sekarang kita lihat ke soal nomor 3, yaitu anomali. Nah, coba teman-teman pause dulu videonya, kemudian teman-teman jawab apakah A, B, C, D, atau E. Sudah? Kita lanjut ke pembahasannya. Kalau teman-teman dengar kata anomali, kira-kira apa sih yang ada di kepala teman-teman?
Pastinya kalau misalnya kita lihat konten-konten anomali, itu adalah konten-konten yang tidak jelas atau konten-konten yang abnormal, seperti itu ya teman-teman. Makanya kalau anomali berarti untuk antonimnya atau lawan maknanya adalah normal. Jadi kalau aturan ini jelas salah, kalau salah ini juga tidak tepat ya. Kalau patuh juga tidak, kalau unik itu juga tidak. Karena kalau unik ini lebih ke sinonim, bukan antonim, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 ini ada chaos. Coba teman-teman pause dulu videonya, kemudian teman-teman jawab soal ini. Sudah? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, teman-teman, kalau di dalam soal-soal TIU kedinasan, itu tuh bisa saja soalnya itu tidak bahasa Indonesia baku. Karena bisa dilihat ya, nomor 4 ini adalah chaos. Chaos ini dari bahasa apa? Betul, bahasa Inggris. Chaos bisa muncul di dalam soal, baik itu sinonim maupun antonim. Kemudian, kalau misalnya kata chaos, artinya itu apa sih teman-teman? Kalau chaos, pastinya artinya itu adalah sesuatu yang tidak tertata, atau sesuatu yang hancur, atau kacau, atau abnormal. Sekarang kita coba teliti lagi di opsinya. Yang pertama itu hancur. Nah, hancur ini salah ya, karena harusnya itu hancur bukan termasuk antonim, tapi termasuk sinonim dari kata chaos. Makanya yang A ini salah. Kemudian yang kedua yaitu labil. Nah, labil ini juga salah ya teman-teman. Lalu yang ketiga normal. Nah, normal ini bisa saja betul, tapi lebih baik kita keep dulu jawabannya. Coba kita lanjut ke yang D dulu, yaitu kacau. Nah, kacau ini juga bukan termasuk antonim, tapi masuknya adalah sinonim. Makanya yang D ini salah. Yang E, berantakan. Nah, berantakan ini juga termasuk sinonim dari chaos ya, teman-teman. Ini termasuknya sinonim. Makanya yang E juga salah. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah yang C, normal. Seperti itu ya.